Hah? Piutang ngaruh ke pajak? Gimana sih maksudnya? Iya loh, banyak yang sengaja nih mengurangi pajaknya dari piutang. Hah? Kok bisa? Nakal banget sih. Oleh karena itu, kita cari tahu yuk akuntansi perpajakan untuk piutang. Supaya kita makin tahu, makin banyak ilmu. Umumnya, jurnal setiap transaksi piutang, piutang usaha terdapat di debit. Untuk kreditnya ada penjualan dan PPN keluaran. Selanjutnya, kita ingat-ingat dulu yuk tentang metode penghapusan piutang. Yang pertama, ada metode penghapusan langsung atau direct write-off method. Metode ini digunakan apabila kemungkinan tidak tertagihnya piutang relatif kecil dan jarang terjadi. Jurnal untuk setiap transaksi penghapusannya adalah beban piutang tak tertagih terhadap piutang usaha. Kemudian, jurnal apabila piutang dapat ditagih kembali adalah piutang usaha terhadap beban piutang tak tertagih. Metode yang kedua adalah metode penyisian atau allowance method. Metode ini digunakan apabila jumlah piutang tak tertagih relatif besar dan sering terjadi. Jurnal untuk metode penyisian adalah beban piutang tak tertagih terhadap penyisian piutang tak tertagih. Kemudian, jurnal apabila piutang benar-benar tidak dapat ditagih adalah penyisian piutang tak tertagih terhadap piutang usaha. Kemudian, jurnal pengembalian piutang yang sudah dihapuskan adalah piutang usaha terhadap penyisian piutang tak tertagih. Kalau pajak pakai yang mana ya? Nah, berdasarkan pasal 6 ayat 1 huruf H Undang-Undang PPH Nomor 36 Tahun 2008 telah mengatur perihal pembebanan biaya atas piutang yang nyata-nyata tidak ditagih. Tidak dapat ditagih karena ada beberapa syarat nih teman-teman yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial. Kemudian, wajib pajak itu harus menyetorkan daftar piutang yang tidak dapat tertagih tersebut itu kepada Direktorat Jenderal Pajak. Selanjutnya juga telah diserahkan perkara penagihannya kepada pengadilan negeri atau instansi pemerintah yang menangani piutang negara atau adanya perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang atau pembebasan utang antara kreditur dan debitur yang bersangkutan, atau telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus, atau adanya pengakuan dari debitur mengenai utang yang telah dihapuskan untuk jumlah uang tertentu. Terkait dengan metode penghapusan piutang usaha, metode hapus langsung merupakan metode yang diwajibkan atau diharuskan untuk tujuan perhitungan pajak penghasilan dan tidak diperbolehkan menggunakan metode penyisihan. Berdasarkan ketentuan pasal 9 ayat 1 huruf C, Undang-Undang PPH Nomor 36 Tahun 2008 menyatakan bahwa perusahaan tidak diperkenankan untuk melakukan pembentukan atau pemumpukan dana cadangan atau penyisihan yang akan dibebankan sebagai biaya, kecuali yang pertama, cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan badan usaha lain yang menyalurkan kredit, sewa guna usaha dengan hak opsi, perusahaan pembiayaan konsumen, dan perusahaan anjak piutang. 2. Cadangan piutang tak tertagih untuk usaha asuransi, termasuk cadangan bantuan sosial yang dibentuk oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS. 3. Cadangan penjaminan untuk lembaga penjamin simpanan atau LPS. 4. Cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan. 5. Cadangan biaya penanaman kembali untuk usaha kehutanan. Dan 6. Cadangan biaya penutupan dan pemeliharaan tempat pembuangan limbah industri untuk usaha pengolahan limbah industri. Terus, gimana kalau ada beda antara akuntansi dengan perpajakan? Tentu, hal tersebut sangat mungkin terjadi, makanya dapat dilakukan koreksi fiskal positif agar beban piutang tak tertagih tidak terlalu besar dan penerimaan negara semakin besar. Ketika penghapusan piutang sudah dilakukan secara akuntansi, tapi tidak memenuhi persyaratan peraturan perpajakan, maka perlu dibuat jurnal berikut, yaitu baik untuk metode langsung atau tidak langsung. Jurnal piutang tidak memenuhi
persyaratan perpajakan yaitu aktiva pajak tangguhan pada penghasilan pajak tangguhan sebesar PPh badan dikali beban penghapusan piutang. Sedangkan apabila penghapusan piutang secara akuntansi telah dilakukan dan telah memenuhi persyaratan peraturan perpajakan, khusus metode langsung, maka tidak ada lagi koreksi fiskal dan tidak ada jurnal perbedaan pengakuan penghapusan piutang. Tapi, kalau metode tidak langsung, pada waktu adanya realisasi penghapusan piutang yang benar-benar tidak tertagih, wajib pajak pada akhir tahun pajak tidak perlu melakukan koreksi fiskal, tetapi tetap melakukan ayat jurnal untuk menghapus adanya aktiva pajak tangguhan. Jurnal untuk koreksi metode tidak langsung yang telah memenuhi persyaratan perpajakan yaitu beban pajak tangguhan pada aktiva pajak tangguhan sebesar PPh badan dikali penghapusan piutang yang nyata tak tertagih. Kalau udah nyata-nyata tidak bisa ditagih, tapi ternyata bisa dibayar, gimana, Kak? Nah, berdasarkan PMK nomor 57 garis miring PMK titik 03 garis miring 2010 tertanggal 9 Maret tahun 2010 pada pasal 5A, apabila piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dibayar seluruhnya atau dibayar sebagian oleh debitur, jumlah piutang yang dibayar seluruhnya atau dibayar sebagian tersebut merupakan penghasilan bagi kreditur pada tahun pajak diterimanya pembayaran. Wow, akuntansi perpajakan ternyata mudah ya. Kalau gitu, yuk kita perbanyak latihan soal. Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Terima kasih telah menonton video kami.